Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran IPA ya. Sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah mereka membutuhkan nutrisi atau makanan agar mereka bisa bertahan hidup. Nah, apa yang terjadi ketika makanan itu masuk ke dalam tubuh kita? Bagaimanakah prosesnya? Dan harus bagaimanakah agar makanan itu menjadi sebuah hal yang bermanfaat bagi tubuh kita, ya? Dan bagaimanakah makanan itu diubah oleh sistem dalam tubuh kita menjadi energi dan kita gunakan energi itu untuk kehidupan kita. Nah, di pokok bahasan ini, pencernaan ini, kita terfokus kepada pencernaan pada manusia. Nah, di gambar telah nampak ya. Di sini merupakan gambar 3D dari sistem pencernaan manusia. Bermula dari yang paling atas, kita lihat ya. Yang paling atas itu ada bagian mulut itu, bagian dalamnya terdiri dari gigi. Kemudian di sebelah kanan dan kirinya ada kelenjar yang dinamakan dengan kelenjar ludah. Nah, kemudian dari gigi masuk ke bagian kerongkongan. Nah, di bagian kerongkongan kalau dilihat ini memanjang ya, dari mulai bagian kepala belakang ke bagian leher sampai kepada bagian perut kita ya. Nah, jadi ini kerongkongan ini merupakan salah satu organ dari pencernaan. Diulangi ya, yang pertama ada bagian mulut. Di mulut kita ada gigi dan kelenjar ludah. Kemudian yang kedua ada kerongkongan yang memanjang ya, kerongkongan dari bagian belakang kepala sampai kepada bagian perut ya. Kemudian setelah dari kerongkongan masuk ke bagian lambung. Nah, lambung ini yang kemudian diapit oleh hati, bagian hati yang sangat besar. Ini Bapak klik, ini bagian hati yang sangat besar. Nah, kemudian ini bagian lambung dan ini bagian kerongkongan ya. Diulangi, ini bagian mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke lambung. Nah, ini nyambung dari lambung, dari kerongkongan, kemudian lambung, ini nyambung. Kemudian di bagian belakang lambung ada pankreas, kemudian dari bagian lambung nyambung lagi ke bagian usus halus, dan dari usus halus kemudian ke bagian usus besar. Dan yang terakhir bermuara setelah selesai pencernaannya itu, sisa-sisa metabolisme pencernaan akan dibuang melalui bagian anus. Ya. Jadi di pertemuan ini Bapak fokuskan mengenalkan kepada kalian bagian organnya saja ya. Jadi sistem pencernaan manusia pertama terdiri dari bagian mulut, kemudian dari mulut masuk ke bagian kerongkongan. Ini ya, memanjang. Kemudian dari kerongkongan masuk ke bagian lambung. Kemudian dari lambung makanan akan diserap sari-sarinya melalui usus. Kemudian dari usus halus semua sarinya diserap dan sisa-sisa sari makanan akan diteruskan ke bagian usus besar. Nah, di bagian usus besar inilah terjadi penyerapan air, kemudian pembusukan, sehingga sisa-sisa makanan itu bisa dikeluarkan dengan mudah. Dan terakhir itu bagian anus ya. Artinya anus ini adalah pembuangan sisa-sisa metabolisme yang telah dilaksanakan oleh bagian usus halus ya. Dia diserap, kemudian ampasnya ada di usus besar. Nah, bagian ampas ini dibusukkan, diserap airnya, jadilah feses dan dikeluarkan fesesnya melalui anus. Jadi ada berapa? Kita hitung ya, dari mulut ke kerongkongan, 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 anus. Nah, mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan di kesempatan ini. Untuk tugasnya, maka kamu cari fungsi-fungsi dari organ tersebut. Mulai dari mulut fungsinya apa, kerongkongan fungsinya apa, lambung fungsinya apa, usus halus fungsinya apa, usus besar fungsinya apa, sampai ke bagian anus yang terakhir.
Itu saja mungkin dari Bapak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.